Ini jadikan pembelajaran bang. Ini terkait Bang Winda dan game Upin Ipin Universe. Jadi ceritanya begini bang. Kalau abang nak berak, tahan dulu bang. Ini pegang batu dulu, sesuai tradisi nenek moyang kita bang. Ingat kata SpongeBob, nenek moyang kita dulu mengendarai batu. Jadi abang pegang dulu batu nih ya. Singkat cerita, beberapa hari yang lalu Bang Winda main game Upin dan Ipin Universe. Ramai itu bang, saya pun nonton. Tapi kemarin saya tengok berita, ternyata beliau kena copyright. Disitulah muncul banyak reaksi dari penonton beliau. Bang Winda pun langsung ajukan banding ke YouTube, karena dia kan udah beli gamenya dan dia mainin itu buat hiburan dan promosiin juga. Saya pribadi bang berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tapi di sisi lain ini bisa jadi pembelajaran juga bang, soal peliknya penggunaan konten di industri game. Saya pun baru tahu nih bang, ternyata kalau kita beli game itu bukan berarti kita bebas pakai semua kontennya. Yang kita beli itu cuma lisensi buat main pribadi, bukan hak buat pakai musik, gambar, karakter atau potongan gamenya buat konten publik. Yang sering nyangkut tuh biasanya musik bang. Saya dulu juga pernah ngalamin di 2022 bang, streaming game MOBA waktu itu tiba-tiba dapat copyright. Padahal saya pikir waktu itu aman-aman saja. Kalau abang mau tahu, banyak game ternyata pakai musik dari pihak ketiga, kayak komposer freelance atau agensi musik, dan lagu-lagu itu udah didaftarin di konten ID YouTube. Jadi meskipun developernya bilang boleh kok tampilin gameplaynya, tapi ternyata kadang masalahnya itu bukan di gameplay tapi di lagu gitu. Sekarang kita bahas soal fair use. Inggris banget. Maaf bang, saya baru pulang dari Eropa semalam. Eropa mana bang? Itu bang dekat bengkel Wak Bujang tuh. Apa itu fair use? Secara sederhana, fair use adalah hak untuk menggunakan karya berhak cipta tanpa izin dalam konteks komentar, kritik, edukasi atau parodi. Tapi yang sering dilupakan adalah fair use itu bukan izin otomatis bang. Nah, kenapa fair use sering bentrok dengan copyright otomatis? Jadi begini ceritanya bang. Ini kue abang makan dulu nih bang, biar makin santai gitu. YouTube pakai sistem namanya Content ID. Itu sistem otomatis yang bisa mendeteksi musik, suara, footage atau bahkan logo yang mirip dengan yang sudah didaftarkan pemilik hak cipta. Masalahnya bang, sistem ini tak peduli konteks. Namanya juga mesin bang. Harapan saya pribadi, semoga kedepannya baik pihak YouTube maupun developer bisa antisipasi masalah ini. Karena begini bang, streamer itu penting banget buat promosi game. Mereka udah beli gamenya, mereka mainin, terus mereka juga yang bantu memperkenalkan gamenya ke orang lain. Makanya dari pihak developer saya harap jelasin boleh gak gameplaynya dimonetisasi, kasih peringatan kalau ada lagu yang rawan copyright. Dan dari sisi kreator juga harus pandai-pandai gitu, cek dulu kebijakan game sebelum tayangin. Main aman lah, santai bang. Ini kue abang makan dulu bang. Jadi gimana menurut abang? Pernah ngalami masalah kayak gini juga kak? Kalau iya, cerita di kolom komentar. Kita bantu edukasi satu sama lain, saling merangkul lah.